Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Fayumi Amir dengan NIM 221001036. Hari ini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sains Data yang diampu oleh Ibu Siska Atmawan Octavia. Yang mana di sini saya akan membuat praktikum menggunakan Rapid Miner pada PPT 8C, yaitu membangun model regresi. Di sini ada beberapa perintah atau soal, yaitu yang pertama, cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linier atau non-linier. Kemudian adapun poin-poinnya, yang pertama, pengamatan visual atas data atau visualisasi. Yang kedua, pengamatan akurasi hasil pemodelan. Kemudian cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linier, yaitu yang poin pertama regresi polinomial, regresi non-linier, transformasi data non-linier menjadi linier. Langsung saja kita mulai ke Rapid Miner-nya. Di sini kita mulai untuk banyak proses. Kita mulai. Nah, di sini saya melakukan analisis untuk menentukan apakah suatu permasalahan lebih tepat diselesaikan menggunakan regresi linier atau regresi non-linier. Di sini ada dataset yang saya gunakan. Kita masukkan linier dan kemudian kita beri nama, finish. Nah, di sini adalah data-data yang saya gunakan, yang mana studi kasus yang saya gunakan ini adalah dataset dari CO2 emissions Kanada dengan tujuan untuk memprediksi CO2 emission berdasarkan beberapa variabel teknis kendaraan, khususnya engine size, L, dan cylinders. Dimulai dari eksplorasi data, visualisasi, pembangunan model regresi linier, dan juga transformasi data non-linier menjadi linier. Di sini saya menjelaskan langkah pertama yang akan saya lakukan, yaitu adalah mengimpor dataset. Kemudian ini adalah kolom-kolom dan atribut serta tabel yang berisi dari dataset emissions Kanada. Kemudian kita balik ke tab desain, kita drag filenya di sini. Kemudian untuk menentukan dataset ini, saya harus memiliki dataset yang memiliki label numerik. Setelah import dataset ini, kemudian kita untuk yang pertama adalah read CSV. Read CSV ini gunanya adalah untuk membaca atau melihat isi-isi dari file tersebut. Nah, di sini kita masukin dataset yang tadi. Ini masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan. Kemudian setelah kita masukkan file di operator read CSV ini, kita harus menentukan label. Yang mana menentukan label ini kita menggunakan set role. Jadi ini sama saja untuk menentukan peran. Nah, kemudian kita sambungkan dari outread CSV kemudian ke exa. Dan juga di set role ini kita masukkan atribut yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan
eh, CO2 sebagai labelnya. Di sini kita masukkan target role-nya adalah label dengan atribut CO2. Kemudian kita apply. Setelah kita apply, kita run dulu. Oh, nah, sini. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah, ini yang untuk read-nya, kemudian ini set role-nya. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah label yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita balik ke visualisasi. Nah, di sini adalah visualisasi dari set role label untuk CO2. Kemudian di sini kita melakukan untuk poin pengamatan visual atas data atau visualisasi, yang mana di bagian plot ini kita pilih yang scatter atau bubble, jadi kita ini biarkan saja. Kemudian ini axis-nya kita pilih yang engine size L ini, yang sebagai atribut bebasnya. Kemudian labelnya adalah di value column yang CO2, kemudian color file type, dan ini udah dibiarkan saja. Dan ini adalah hasil dari visualisasi. Jadi berdasarkan visualisasi scatter plot antara engine size dan CO2 emissions, terlihat bahwa pola hubungan antar variabel sepenuhnya membentuk garis lurus. Jadi seperti ini, garis lurus. Nah, di sini karena ada X dan value kolomnya, kemudian hal ini mengindikasikan bahwa engine size dan CO2 emissions menunjukkan pola linear positif, di mana peningkatan kapasitas mesin cenderung diikuti oleh peningkatan emisi CO2. Dari grafik tersebut, adapun titik-titik yang digunakan. Dari titik-titik cenderung naik seiring bertambahnya engine size, pola cukup mendekati garis lurus, kemudian ada sebaran tapi tren linear jelas terlihat. Jadi di sini dia membentuk garis lurus yang positif. Kemudian kita akan melanjutkan untuk poin kedua, yaitu pengamatan akurasi hasil pemodelan. Jadi kita tidak hanya melihat pola visual, tapi membuktikan secara kuantitatif bahwa apakah model regresi tersebut akurat atau tidak. Nah, yang pertama itu kita pilih untuk di sini kita balik lagi, kemudian ini kita lepaskan set role, kemudian kita pilih ke select atribut di operator. Kita memilih atribut lagi di sini, kita drag di sini. Nah, ini kita sambungkan dulu, kemudian kita klik yang select atributnya. Di sini kita pilih yang subset karena kita akan memilih atribut-atribut yang akan digunakan. Di sini saya ada menggunakan atribut yang hanya bersifat numerik, yaitu engine size, cylinders, kemudian CO2. Di sini kita apply. Nah, setelah sudah dipilih, kemudian kita memilih linear regression untuk membuktikan akurat atau tidaknya. Regression. Nah, ini kita sambungkan lagi di linear regression ini. Kemudian kita pilih apply model. Jadi apply model ini gunanya untuk memilih dan memasukkan model-modelnya. Kita sambungkan. Kemudian kita tambahkan lagi performance untuk melihat hasilnya. Kita pilih performance yang regression karena kita memilih linear regression.
Kita sambungkan semuanya. Sudah seperti ini. Nah, di sini sebelum membangun model itu sebelum membangun model regresi linier dilakukan seleksi atribut. Jadi kita tadi sudah pilih atributnya ada 3 yang bersifat numerik. Untuk dilakukan algoritma regresi linier tidak dapat diproses jika atribut kategorikal. Setelah proses seleksi atribut, kemudian model regresi linier dapat dijalankan dan kita akan bisa mengevaluasinya. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini adalah hasil dari apply model yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini. Kemudian seperti ini. Nah, di sini adalah hasil-hasil dari apply model dan linear regressionnya. Kemudian kita ke performance vektornya karena tadi kita menggunakan performance. Di sini muncul nilai RMSE atau root mean squared error-nya adalah 29.962. Yang mana mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil dibandingkan dengan rentang nilai CO2 emission. Jadi, oleh karena itu, regresi linear cukup sesuai untuk memodelkan permasalahan ini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah data-data yang sebelum kita olah, kemudian ini saat di-apply model. Nah, ini kita memilih hanya atribut dan yang desain atribut tadi. Kemudian di sini adalah performance vector yang digunakan untuk mencari nilai RMSE-nya untuk mengukur apakah regresi linear ini cukup sesuai untuk digunakan dalam memodelkan permasalahan tersebut. Jadi ini sudah menjawab untuk pengamatan visual atas data visualisasi, pengamatan akurasi hasil pemodelan, kemudian kita menggunakan untuk memodelkan data apabila regresi polinomial dan transformasi data non-linear menjadi linear. Nah, ini sudah. Kemudian kita save dulu di lokal dengan nama UAS PT 8C. Selanjutnya di sini saya mau melakukan regresi polinomial. Jadi untuk membandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil nilai RMSE-nya. Jadi kita harus menggunakan operator generate dulu baru untuk select. Jadi di sini sebentar. Jadi di sini kita pilih generate attribute. Jadi konsep regresi polinomial ini bertujuan untuk menangkap hubungan linear dengan cara menambahkan atribut hasil pangkat dari variabel input, misalnya X2, X3, dan seterusnya. Jadi untuk membedakan fitur hasil dari transformasinya. Kemudian transformasi data non-linear menjadi linear itu untuk menerapkan regresi polinomial dan juga
yang itu tadi saya akan menggunakan operator generate attributes untuk membuat atribut baru. Yang mana engine size ini nanti jadi di sini kita akan pilih generate attribute untuk membuat atribut baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di sini saya akan membuat namanya engine size.ascii. Kemudian di sini kita pilih functionnya. Kita pilih di sini media. Engine kita input engine size ascii size. Nah, seperti ini. ASCII, kemudian bintang, engine size .ascii seperti ini. Kemudian saya apply. Nah, di sini kita taruhnya itu adalah setelah set role agar atribut yang baru ini bisa masuk di select atribut. Jadi di sini kita lepaskan dulu, kita sambungkan ke sini, kemudian ke sini lagi. Sudah, kemudian di sini kita pilih select atributnya itu size. Nah, ini kita masukin engine size seperti ini. Nah, jadi ini udah seperti ini, kita apply. Kemudian jadi masuk kenapa kita taruh di sini generate attribute? Kita masuk di sini, select, kemudian kita run, kita masuk dulu ke select attribute. Lalu kita masukkan generate atribut yang sudah kita buat yaitu engine size.ascii. Kemudian kita apply. Kemudian untuk linear dan apply model serta performance ini kita tidak usah rubah, kita langsung run. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke performance vector. Nah, di sini RMSE-nya itu adalah 31,166. Nah, seperti ini. Jadi,
RMSE-nya ini adalah lebih besar, jadi tidak meningkatkan akurasi. Yang mana nilai RMSE ini semakin kecil RMSE berarti semakin baik model. Jadi model dengan kompleksitas lebih rendah lebih disukai jika akurasinya lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa eh, nilai RMSE regresi polinomial lebih besar dibandingkan regresi linier. Hubungan antara variabel engine size dan CO2 emission cenderung linier, sehingga regresi linier lebih sesuai digunakan pada data ini dibandingkan regresi polinomial. Jadi ini menjawab untuk bagaimana eh, di bagian memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan nonlinear dari regresi polinomial kemudian regresi nonlinear, dan di sini yang terakhir adalah transformasi data nonlinear menjadi linear. Coba balik lagi di sini. Jadi yang kita gunakan tadi untuk transformasi data nonlinear menjadi linear yaitu mengubah X menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya yang dimodelkan dengan linear regression. Yang dimana hal tersebut dilakukan saat kita melakukan generate attributes. Jadi di sini ada function expressionnya yang semulanya engine size .sq ini underscore sq ini yang kita buat dia seperti ini. Nah, di sini adalah bentuk dari transformasi data nonlinear menjadi linear. Jadi lebih diuraikan lagi. Jadi ini engine size L dikali dengan engine size L. Jadi studi kasus yang saya gunakan ini untuk mengubah hubungan nonlinear menjadi linear terhadap parameter, sehingga tetap dapat dimodelkan dengan linear regression. Untuk alur proses dari evaluasi regresi polinomial setelah dijalankan, kan hasilnya 31 yang mana lebih besar dari regresi linear sebelumnya. Jadi, di sini regresi interpretasinya adalah regresi polinomial menghasilkan error yang lebih besar. Kemudian penambahan kompleksitas tidak meningkatkan akurasi. Hubungan data lebih cocok dimodelkan dengan secara linear. Jadi kesimpulannya regresi nonlinear murni tidak diperlukan dalam hal tersebut, yang mana berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengamatan visual menunjukkan hubungan yang cenderung linear. Kemudian evaluasi akurasi menunjukkan regresi linear menjadi performa terbaik dikarenakan RMSE-nya hanya 29 yang mana relatif lebih kecil. Karena RMSE lebih kecil, maka model akan menjadi lebih baik. Kemudian tidak ada peningkatan akurasi pada model non-linear. Jadi, regresi linear merupakan pendekatan paling sesuai untuk memodelkan data CO2 emissions. Melalui proyek ini, saya tidak hanya menentukan jenis regresi yang tepat, tetapi juga membuktikannya secara visual dan numerik menggunakan aplikasi software RapidMiner. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis dan berbasis data, yang mana di sini adalah hasil-hasil yang sudah saya kerjakan. Nah, seperti ini. Jadi, jika kita untuk menggunakan regresi polinomial, saya menggunakan generate, yang mana kesimpulannya adalah red CSV ini untuk membaca, kemudian set role ini untuk memilih peran. Nah, di sini labelnya CO2. Kemudian di sini ada generate attributes, ini gunanya untuk membuat atribut baru untuk membedakan hasil dari RMSE antara regresi linear dan regresi polinomial. Kemudian select atribut ini untuk memilih atribut yang akan dimodelkan nanti. Kemudian linear regression adalah operator algoritma yang digunakan. Kemudian apply model dan performance untuk kita melihat hasil dari RMSE-nya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ini adalah result-nya. Dan ada juga visualisasinya. Oke, baik.
Terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan dari saya terkait PPT 8 yang mana membahas tentang regresi linier dan non-linier. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.